Para pemirsa setia CB Channel dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini, di sesi yang ketiga ini, saya akan bicara tentang bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa sebagai sebuah partai yang punya landasan berpolitik yang jelas, menganggap sebuah kemenangan itu seperti apa. Ini yang akan kita gali kepada Ketua DPC PKB Kota Depok, Pak Fuad. Bicara tentang kemenangan, apa perspektif Pak Fuad, apa perspektif PKB terhadap sebuah kemenangan? Ya. Dan bagaimana partai ini menganggap sebuah perjuangan dan melahirkan sebuah kemenangan, apakah melahirkan sebuah hura-hura, ataukah melahirkan beban-beban tertentu lain? Mohon dijelaskan kepada publik, Pak. Kemenangan buat DPC PKB Kota Depok ada dua sisi, ya. Pertama adalah sisi kualitas dan ada sisi kuantitas. Ketika PKB melakukan satu sistematika tahapan politik atau tahapan pemilu dengan baik, termasuk kita tidak melanggar apapun yang ditetapkan oleh undang-undang, itu merupakan suatu kemenangan secara kualitas. Artinya apa? Artinya bahwa PKB lebih mengutamakan namanya nalar, lebih mengutamakan namanya koridor atau undang-undang. PKB lebih mengutamakan hati sanubari, bukan hati nurani itu ya, tapi hati sanubari, ya kan? Tapi PKB juga tidak istilahnya itu anti terhadap kemenangan yang bersifat kuantitas. Ya, jadi sekali lagi kualitas adalah merupakan indikator buat Partai Kebangkitan Bangsa untuk mensukseskan pemilu secara sehat, pemilu secara baik, dan pemilu secara yang telah ditetapkan oleh koridor-koridor hukum yang ada. Ya. Itu pertama. Sisi yang kedua adalah menang secara kuantitas. Saya katakan tadi, PKB harus di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kota, itu harus punya capaian 300.000 suara. Artinya itu adalah kuantitas. Dikonversikan satu suara, satu kursi untuk DPR RI, satu kursi untuk kepentingan DPR provinsi, dan 10 untuk kursi untuk kota Depok. Ya, jadi secara kuantitas PKB memberikan satu komitmen bahwa insya Allah PKB akan mendapatkan 12 kursi. Amin. 10 untuk kota, 1 untuk provinsi, dan 1 untuk DPR RI. Nah, ini kan faktanya per hari ini PKB Depok punya 1 kursi cuma. Betul. Nah, sementara Caimin sebagai Ketua DPP PKB dengan gagah berani mengatakan bahwa PKB optimis akan mencapai raihan suara 3 besar. Ya. Apakah Anda seoptimis Ketua DPP PKB? Harus. Caimin melakukan itu bukan berdasarkan omongan yang tidak pernah dilakukan. Bukan karena fakta. 20% loh, Pak. Tidak apa-apa. Malah saya pengen 30%, Pak. Wah, luar biasa. Anda jauh lebih optimis daripada Ketua DPP ya sendiri. Harus, Pak. Harus, ya. Karena dengan tadi saya katakan tadi itu, bahwa dengan semangat, ya, dengan kreativitas, dan dengan fokus, kita bisa meraih suara itu. Pertanyaannya kan kadang-kadang, kok bisa? Sedangkan bendera PKB tidak ada, baliho PKB tidak ada. Memang saya sebagai Ketua DPC menginstruksikan kepada para caleg, belum saatnya mereka untuk melakukan tebar pesona, melakukan beberapa hal yang sifatnya itu adalah aura-aura yang kemudian mengundang banyak perhatian. Jangan lupa, Pak Edi, bahwa di politik itu juga merupakan bagian dari kampanye adalah kita door to door. Ya, kita melakukan silent operation. Kita melakukan hal-hal yang udah temui konstituen setiap hari ini, meskipun Pak? 1, 2, 3 dan sebagainya, kami punya recordnya. Artinya bahwa sejauh mana caleg sudah ke komunitas itu, komunitas ini, komunitas yang lain-lainnya. Sehingga saya katakan daripada beli bendera, daripada beli baliho dan sebagainya, silakan uang itu digunakan untuk silaturahim dengan para rekan dan para sahabatnya. Jadi caleg-caleg PKB udah turun nih ke konstituen nih, Pak? Alhamdulillah sudah turun, ya. Artinya bahwa mereka adalah merupakan satu kekuatan yang real. Bukan kekuatan baliho di pinggir jalan, bukan kekuatan bendera di pinggir jalan, tapi itu adalah bagian dari kekuatan silaturahim yang kami bangun. Pak Fuad,
Saya appreciate dengan optimisme Anda, tapi saya kok melihatnya lain ya, karena saya melihat justru masyarakat yang pesimistis ini hari demi hari terus bertambah. Betul. Karena tiap hari disodorin berita, ini korupsi, pejabat ini ditangkap KPK, ini kaitannya dengan perempuan, ini kaitannya dengan sebegitu banyak aliran uang, follow the money-nya kelihatan. Betul. Saya yakin ke depan nih jumlah masyarakat yang a priori ini akan mempengaruhi raihan suara termasuk PKB. Betul. Sejauh mana Anda bisa meyakinkan masyarakat yang a priori terhadap politik ini agar mereka menggunakan hak suaranya pada 9 April 2014 yang akan datang? Ya, kita tentunya melakukan berbagai pendekatan. Pendekatan yang paling tepat adalah bagaimana kita memberikan edukasi politik. Ya, saya katakan bahwa tujuan kekuasaan adalah merupakan alat bagaimana kita menjadi maslahat atau manfaat buat yang lain. Ya, itu pertama. Pendekatan yang kedua adalah bagaimana kita memberikan sumbangsih pemikiran yang kira-kira negatif buat proses pemilu yang akan datang. Ya, adanya korupsi, adanya ini dan itu dan sebagainya, itu juga efek dari bagaimana politik itu sangat mahal. Nah, Caimin selalu mengatakan buat satu pemilu yang murah. Bukan murah berarti murahan, bukan, tapi efektif dan efisiensi ini dalam konteks berpolitikan itu harus kita lakukan. Berarti PKB membuang jauh-jauh yang namanya politik uang. Alhamdulillah, insya Allah. Seperti periode saya tahun yang lalu, no money politik, stop money politik. Itu adalah Karena bagian. politik uang hanya melahirkan koruptor-koruptor baru, Pak Fuad. Gimana komentar Anda? Ya artinya ketika kita punya nalar bisnis, semakin banyak yang kita buang, otomatis besok juga akan semakin banyak yang kita dapatkan. Sama juga investasi politik yang begitu besar yang tanpa ada satu kontrol, yang hanya mencapai satu kekuasaan, maka itu akan membuat satu efek itu menjadi negatif. Jangan salahkan mereka yang koruptor. Karena apa? Masyarakatnya pun mendukung. Para elitnya itu pun mendukung. Tokoh masyarakat yang katanya begini begitu pun mendukung. Saya tidak menyalahkan apa istilahnya itu, tidak membenarkan apa yang mereka lakukan terhadap koruptor itu, tapi paling tidak ada saham yang sangat luar biasa yang diberikan oleh masyarakat untuk berbuat koruptor itu. Tahan dulu Pak Fuad, karena ini topik yang menarik, karena kita bicara money politik nih ya. Nah, pemirsa, pada saat kita bicara money politik, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa ini adalah upaya penghancuran komitmen. Dan lahirlah masyarakat yang rentan dengan politik uang, ya. Nah, kita akan mendalami lebih jauh seperti apa seorang Muhammad Fuad dengan PKB-nya di Kota Depok ini mampu memberantas politik uang. Lalu bagaimana beliau membangun komitmen konstituennya agar bisa luput dari politik uang. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita yang lebih hangat di session yang berikutnya. Terima kasih.